kepada semua customer Madu Bee Murni dan juga kepada semua sahabat kami. Jadi teman-teman, ini ada buku SNI Standar Nasional Indonesia khususnya di bidang madu. Oke, jadi teman-teman, hari ini saya mengajak kita semua untuk sesama mengetahui tentang apa itu SNI di bidang madu ini. Nah, jadi kalau misalnya kita ingin mengetahui kualitas kita itu, yang harus kita ikuti standar Indonesia itu seperti apa. Nah, jadi inilah teman-teman, bisa saya tunjukin 1-2 item ya. Jadi setiap produk itu kalau kita mau mengikuti kualitasnya SNI, jadi harus ada standarnya ya, ada standarnya. Nah, khususnya produk kita di bidang madu. Oke, jadi kalau kita ingin serius, kita harus berani mengajukan atau kita mengikuti standar SNI, atau kita melakukan pengujian uji lab di standar nasional Indonesia ya. Nah, jadi kalau di bidang madu itu ini ada nomornya. SNI-nya 864 tahun 2018. Nah, jadi teman-teman, buku ini memiliki hak cipta seperti ini ya. Buku ini memiliki hak cipta. Jadi buku ini kemarin saya dapat, ceritanya begini, karena kalau saya ke UPT, saya kadang suka nanya ya. Saya nanya cara kerja itu mereka seperti apa. Jadi gimana cara melakukan uji lab terhadap madu itu, peralatan yang mereka pakai, bahan-bahan yang mereka pakai, jadi apa persiapan mereka. Jadi saya suka nanya seperti itu. Nah, akhirnya mereka kasih saya buku fotokopi ini, ada panduannya. Nah, saya kira begini ya teman-teman ya. Saya kira kalau misalnya kalau kita bisa, misalnya kalau kita bisa punya alat yang bagus atau kita tahu bahan-bahannya, kita bisa juga melakukan uji sendiri gitu. Nah, tetapi saya pelajari buku ini, ya kayaknya mustahil teman-teman. Kenapa? Karena yang harus kita ikuti ini bukannya gampang ya, susah ya. Nah, saya kira tadi ingin punya ruangan uji lab sendiri, tetapi akhirnya kayaknya belum sanggup ya, karena mustahil. Karena yang mereka pakai itu memang bukan yang biasa ya, ada SNI lagi gitu. Jadi di dalam SNI ini harus lagi ada SNI-nya. Nah, jadi ribet menurut saya. Nah, cuman hari ini kita sama-sama belajar ya. Saya ingin menunjukkan 1-2 item poin yang penting ini, khususnya di madu ini. Jadi saya tidak berbasa-basi, kita cukup melihat poin yang penting saja ya. Oke, saya akan buka ya teman-teman ya. Ini sebenarnya sih banyak ya kalau kita lihat seperti ini ya. Nah, cuman saya kasih lihat poin yang penting aja, udah saya tandain. Nah, seperti ini yang saya tandain. Jadi kita lihat yang poin pentingnya ya, ini yang harus kita bahas ya, karena saya merasa ini yang penting. Jadi apa saja yang biasa kita uji lab di dalam madu itu. Nah, jadi teman-teman, ini kita bisa lihat ya. Ini uji lab di madu ya, 864 tahun 2018 ini sebenarnya sih itemnya banyak. Itemnya banyak ya. Contoh seperti ini. Ada uji organoleptik, terus ada uji aktivitas enzim, terus ada uji HNF, kadar air, gula glukosa, dan juga sukrosa. Ini sebenarnya sih banyak sekali. Kalau kita mau melakukan uji ini semua, itu butuh biaya yang sangat besar. Itu kurang lebih harus kita menyiapkan dana 8 juta. Nah, tetapi di sini kita dapat solusi. Kenapa? Karena yang merasa paling penting itu, yang harus kita lewati itu sebenarnya sih di sini nih. Kalau kita ingin tahu apakah madu itu betul-betul murni ya, yang tidak bisa dimain atau tidak bisa dimanipulasi, itu sebenarnya sih di sini nih. Saya tunjukin ya, yang di sini. Ini kadar gula glukosa, oke, sama juga kadar sukrosa. Nah, kenapa ini sangat penting ya? Karena di sini nih teman-teman, kita lihat ya, kalau misalnya kadar air di sini nggak ada tulisan SNI 2892, oke. Nah, juga di sukrosa. Sukrosa ini juga ada SNI 2892. Nah, jadi artinya apa? Artinya kalau kita mau menguji kadar glukosa ini ya, orang uji lab ini harus punya mesin yang sudah ada terdaftar di SNI ini nih. Mesin mereka itu harus sesuai standarnya.
standarnya SNI 2892 yang ini ya, bahan-bahan yang mereka pakai ya, terus peralatan yang mereka pakai harus sudah memenuhi syarat ini SNI ini nih. Oke. Nah, jadi dari poin ini kita sudah bisa mengetahui secara langsung kemurnian madu itu. Nah, jadi ini yang biasa saya tes, yang biasa saya uji itu sebenarnya di kadar gula glukosa dan juga kadar sukrosa ini. Karena kandungan yang ada di dalam madu itu hampir 80% kandungan utama itu adalah manis. Manis itu glukosa dan sukrosa. Oke, nah makanya di sini kalau kita ingin tahu tentang kemurnian madu, ya cukup kita melakukan penguji lab 2 ini aja, kita sudah bisa mengetahui secara keseluruhannya. Makanya di sini dikatakan lebih penting dibandingkan item yang lain. Makanya kalau mereka melakukan uji gula, glukosa dan sukrosa, ya mereka harus melewati langkah-langkah ini dulu. Oke. Nah, artinya apa? Artinya kalau misalnya contoh begini, saya pernah nanya seperti ini. Apakah kalau misalnya ada yang melakukan oplosan gula atau oplosan madu, mereka beli glukosa atau sukrosa di luar sana, dan mereka tambahkan kimia, mereka bikin madu oplosan. Apakah bisa mengetahui? Nah, ternyata di sini mereka kasih saya gambaran. Dia mengatakan kepada saya, tidak bisa. Kenapa? Karena mereka lakukan itu ya, itu mesinnya harus melewati SNI ini nih, tahapan SNI ini. Nah, jadi walaupun mereka memakai gula di luar ya atau sukrosa di luar, mereka akan tahu ya, karena sangat berbeda sekali dengan kandungan gula yang ada di dalam madu itu. Kandungan gula yang dibawa oleh lebah itu adalah kandungan bahan alami dari nektar bunga. Ya, sekali lagi saya katakan nektar bunga ya, nektar bunga, bukan glukosa yang dibuat atau sukrosa dibuat. Nah, jadi dari sini mereka bisa mengetahui. Nah, jadi teman-teman, jadi kalau kita mengikuti langkah SNI ini nih, itu betul-betul sudah kategori standarnya nasional, sudah dikatakan kualitasnya terbaik. Ya, jadi saya jarang-jarang lihat orang itu jual madu sampai uji lab, sampai bawa ke SNI, tidak pernah. Mungkin ada 1-2, tapi gak seperti ini ya. Nah, karena kita kan pengusaha, kita ingin maju, kita ingin membuktikan bahwasanya kalau misalnya kita punya produk murni, ya kita lakukan uji lab gitu. Jadi kita ada bukti, bukan bilang oh madu saya murni, madu saya asli, tetapi kita cuma ngomong tetapi tidak ada buktinya. Nah, kalau di sini kita ngomong asli, itu buktinya ada. Kita lakukan uji lab. Di sinilah perbedaan madu murni. Oke. Nah, jadi saya kasih lihat ya. Ini contoh yang biasa saya uji gitu ya. Nah, contohnya seperti ini nih. Saya kasih lihat teman-teman ya. Contohnya seperti ini. Yang biasa yang saya uji itu ya, itu poinnya itu adalah 2 ini yang sangat penting. Oke. Yang saya bilang tadi ya, gula pereproduksi sebagai glukosa, artinya ini gula glukosa dan juga sukrosa. Nah, jadi ini adalah surat dari madu murni atau surat uji lab. Nah, jadi mereka melakukan uji ini sebenarnya ada 3 madu ya. Di Indonesia ini madu yang paling terkenal itu ada 3 item. Nah, yang pertama ini kan madu hutan. Oke. Kedua ini madu budidaya atau madu ternak gitu. Nah, yang ketiga ini madu tanpa sengat. Madu tanpa sengat ini adalah madu kelulut. Oke, kita sudah juga melakukan pengujian lab di madu kelulut. Nah, jadi begini teman-teman. Di sini kalau misalnya kita melakukan uji di gula, ya ini yang penting ya, saya bacakan aja. Oke, kalau madu hutan ini dia punya minimal, artinya ini minimal mereka punya syarat. Syarat itu tidak boleh dibawa angka 65. Kalau misalnya dibawa angka 65 berarti ada sesuatu itu teman-teman. Oke. Nah, jadi kalau madu hutan ya 65, kalau madu ternak 65, kalau madu tanpa sengat minimalnya 55. Nah, ini hasil uji labnya ya, test report ya, hasil uji labnya ini tidak boleh di angka bawah 65 ya, punya kita 71,61. Ini sangat berdekatan teman-teman. Oke. Nah, jadi artinya hasilnya sangat bagus. Jadi dikeluarkanlah ini SNI-nya. Oke, teman-teman bisa lihat.
ya. Nah, terus yang 3 ini sukrosa ya. Sukrosa ini ya sama ya. Oke. Nah, sukrosa ini sangat ketat sekali ya ternyata di daerah Riau ini. Kalau bisa di daerah Riau itu maksimalnya cuma boleh 5. Artinya tidak boleh melewati angka 5. Tetapi saya pernah lihat uji lab di daerah lain ya. Contohnya di daerah Jawa sana. Itu mereka dari UPT mereka patokannya angka 10 gitu ya. Nah, jadi sebenarnya di daerah Riau ini cukup ketat ya, sangat ketat sekali, maksimalnya cuma boleh 5. Artinya apa? Artinya mungkin di Riau ini banyak madu-madu yang lain gitu maksudnya ya. Nah, jadi makanya mereka bikin agak ketat di SNI ini, di standar nasional ini. Nah, jadi kalau kita punya hasil ya, tes reportnya ini adalah 3,61, artinya tidak melewati angka 5 gitu ya. Nah, sama juga kadar airnya. Kadar air ini adalah kadar air artinya begini. Jadi madu itu kan ada yang kental, ada yang encer. Nah, kalau misalnya yang encer kadar airnya tinggi gitu. Kalau misalnya yang kental pasti kadar airnya rendah. Nah, jadi mereka punya maksimalnya itu cuma 22, nggak boleh lewat angka 22 ini. Nah, cuman ini tidak begitu mempengaruhi secara kesehatan kita. Yang sangat mempengaruhi ini sebenarnya di sini. Gula ini, kalau kita kebanyakan gula, apalagi kita tiap hari minum madu. Kalau kebanyakan gula yang bukan dari madu, itu malah bisa membawa penyakit teman-teman. Jadi sangat berbahaya teman-teman ya. Nah, jadi makanya harus kita lakukan uji lab seperti ini. Jadi kita yakin gitu ya teman-teman. Nah, jadi ini ya airnya 22, maksimalnya 22, nggak boleh lewat angka 22. Nah, punya kita ini 19. Oke. Nah, seperti ini. Nah, jadi saya kasih lihat ya, ini cara bacanya sukrosa dan gukrosa yang tadi saya tunjukin 2 ini. Oke. Ya, kenapa mereka kasih SNI ini? Ya, karena ini penting gitu. Poinnya ini ya. Nah, jadi ini juga ya, ini ada dari Dinkes, Dinas Kesehatan. Oke, jadi kita juga sudah terdaftar Dinas Kesehatan ya. Teman-teman bisa lihat ya, ini madu hutan, madu bimurni. Oke, seperti ini. Nah, jadi teman-teman itu ya tentang SNI ya, kurang lebih seperti ini tentang madu. Nah, jadi banyak item yang bisa kita uji, cuman kita harus ambil yang paling penting. Yang paling penting itu yang bisa mempengaruhi tentang kesehatan, yang 2 ini loh. Makanya kita lihat kalau kita tes kadar air, gak perlu mereka itu pakai standar mereka atau alat-alat mereka harus sesuai SNI, tidak perlu. Kenapa? Karena merasa ini tidak begitu membahayakan gitu loh ya. Nah, sama yang lain juga seperti ini ya, kadar abu segala macam nggak ada SNI. Cuman ini yang paling penting. Makanya saya cuman tes 2 item ini. Gitu. Kalau kita mau mengikuti ini semua, itu butuh biaya sangat besar, itu butuh biaya kurang lebih 8 juta teman-teman. Oke. Nah, terus ya saya kasih lihat ya. Ini saya juga sudah ada kasih tanda seperti ini. Jadi gimana cara mereka melakukan pengujian lab di setiap item itu, yaitu mereka punya cara. Contoh seperti ini, HNF. Mereka kalau ingin melakukan uji HNF ini ya, pada dasarnya itu punya prinsip. Oke, seperti ini ya perbedaan absorbansi. Contoh pada panjang gelombang 284. Nah, ini entah apa lagi, saya kurang paham ya teman-teman. Ini kalau sudah masuk di pelajaran kimia atau pelajaran matematika, memang saya agak sedikit bingung gitu. Nah, terus ini ada rumusnya seperti ini ya, bahasa mereka ya, bahasa uji lab. Nah, jadi cara yang pertama 2.1 darutan Karles 1. Nah, timbang 15 gram kadium. Nah, ini cara-caranya, prosedurnya, tahapannya seperti ini. Oke. Nah, jadi teman-teman, setelah saya mempelajari ini uji lab ini, cara mereka lakukan penguji lab, ini bukannya gampang teman-teman ya. Jadi kalau kita mau membedakan madu asli atau enggak asli, itu bukan secara umum kita tes korek api segala macam, itu
murahan kali gitu loh teman-temannya. Itu semesti bisa dibuat-buat gitu loh. Kalau kita mau ikuti ini prosedur SNI ya, ini betul-betul kita baru bisa mengetahui secara keseluruhannya tentang kandungan yang dibawa dari lebah itu. Nah, jadi bukan kandungan yang lain gitu, tetapi betul-betul kandungan dari madu lebah ya. Nah, ini tahapannya, cara-caranya teman-teman. Kalau sudah lihat angka-angka seperti ini ya, saya sudah bingung ya. Jadi tadinya saya pikirnya begini ya teman-teman, kalau misalnya kita punya alat sendiri, kita tahu bahan-bahannya, kita kan kurang lebih bisa melakukan tes-tes sendiri, bikin lab sendiri di rumah. Nah, selain untuk mengurangi pengeluaran kos, jadi madunya kan saya bisa jual lebih murah sedikit gitu. Tetapi saya lihat ini tidak bisa. Kenapa? Karena ya terus terang saya kalau pelajaran kimia, matematika saya sangat lemah. Saya dulu kalau pelajaran kimia saya merah ya, merah lapornya saya merah, matematika pun merah. Akhirnya saya lihat ini mustahil sekali. Nggak mungkin kita melakukan uji lab sendiri di rumah gitu. Tidak mungkin, kalau kita punya alat pun tidak bisa saya lakukan. Nah, jadi teman-teman, nah seperti inilah ya yang bisa saya tunjukkan kepada kita semua. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan, mudah-mudahan bisa semakin terbuka kita tentang dunia madu itu sebenarnya apa kalau kita mau mengikuti cara-cara SNI. Jadi setiap produk itu kan punya SNI-nya, setiap produk ya. Contohnya produk elektronik ya, produk pembangunan atau produk apa saja. Kalau kita mau tahu kualitas kita, ya harus kita lakukan uji, harus kita melakukan SNI, melihat kualitas kita sejauh mana. Mereka itu bisa tes produk kita. Nah, seperti itu. Oke. Nah, jadi teman-teman semoga bermanfaat. Mungkin ini saja yang bisa saya tunjukin. Terima kasih. Saya Wandi Murnia Agung.